Jangan lupa minum air putih selama kalian nonton MSC nanti, karena ya pertandingannya pasti akan sangat panas sekali. Dan untuk di pre-match analis kali ini kayaknya gue nggak terlalu spesifik untuk ngebahas gameplay. Anyway, gameplay yang paling bisa dibahas referensinya itu Homeboys. Karena kalau gue rasa ya, kita ambil referensi kayak pertemuan terakhir mereka di Grand Final, atau gimana referensi mereka ya di liganya masing-masing, gue rasa belum tentu 100% relevan. Karena mau bagaimanapun kalau kita bandingkan dengan patch yang lalu dengan patch yang sekarang, yang dimana even Skypiercer di nerf itu udah beda jauh banget teman-teman. Dan gua rasa ya mungkin kita akan mengambil dan menarik satu kesimpulan, yaitu adalah Roger OP. Kenapa gue bilang Roger OP? Ya karena memang mau bagaimanapun hampir keseluruhan item yang baru dan juga yang di redesign kayak Thunderbelt, terus ada War Axe, itu semuanya cocok sama Roger. Jadi ya jangan kaget kalau misalkan nanti di MSC mulai dari hari yang pertama sampai dengan babak Grand Final, Roger kemungkinan besar bakal tetap menjadi priority pick untuk di ajang ini. Kita ngomongin soal group stage terlebih dahulu sebelum mungkin kita akan menuju ke jadwal, dan gue ingin mengingatkan sekali lagi teman-teman bahwa babak di group stage itu best of 2 series. Jadi nggak bakal ada game yang ketiga. Kalau misalkan 2-0 ya poinnya lebih banyak, kalau satu sama ya kalian seri. Dan best of 2 ini sangat-sangat mudah untuk memancing tiebreaker. Kenapa gue bilang gampang banget untuk memancing tiebreaker? Karena memang pada dasarnya ketika terlalu banyak tim yang mendapatkan poin satu sama atau poin seri, itu ya kemungkinan besar mereka bakal sulit gitu loh untuk langsung di-decide siapa pemenangnya dari group stage tersebut. Sehingga mereka harus ditandingkan ulang. Dan biasanya teman-teman ya, ini yang paling sering aktif itu adalah three-way tiebreaker. Karena kalau misalkan ada 3 tim yang kemungkinan besar poinnya tuh antara 21, 21, 21, atau poinnya yang emang bener-bener kayak serinya lebih banyak. Jadi kemungkinan besar kita akan melihat banyak match yang bener-bener close gamenya. Jadi yang gue harap di best of the series kali ini, selain tadi ya pool hero yang nantinya akan sangat banyak, diperluas juga karena memang patch yang terbaru, gue juga berharap akan ada match-match intens yang dimana kalau misalkan emang 2-0 ya bagus sebenarnya, karena itu akan sangat mengamankan poin di babak group stage. Dan untuk yang satu sama itu akan berat sekali untuk bisa keep up, apalagi kalau ngomongin group stage akan ada 2 tim yang tereliminasi secara langsung. Gue bakal ngomong jujur-jujuran aja, kita tim Indo itu punya referensi yang cukup buruk selain best of 3 series matches. Jadi gue rasa kalau ngomongin best of 1 ya punggawa-punggawa EVOS yang terdahulu, ya gue ambil contoh kayak Psychots dan kawan-kawannya itu pernah ngerasain gitu loh waktu di ajang SEA Games, yang dimana pertandingan best of one itu bener-bener kayak wah, pertarungan yang semua matchnya atau semua gamenya itu mematikan sekali. Dan kita tahu sendiri kenyataannya bahwa memang di tahun 2023 timnas Indonesia itu gagal untuk melaju ke babak playoff ketika pertandingan grup stage-nya itu best of one. Dan ini best of 2 series, yang dimana kita tahu sendiri bahwa memang referensi untuk Fnatic Onyx yang mereka pernah terjebak juga di MSC 2022, yang pada kala itu RRQ yang masuk Grand Final, tapi Fnatic Onyx dengan nama Onyx pada saat itu tidak masuk ke babak selanjutnya karena memang mereka mengalami yang pertama kalah 2-0, yang kedua mereka seri. Jadi wah, itu apes banget, apalagi di grupnya cuma ada 3 tim. Nah sekarang di grupnya ada 4 tim, jadi otomatis kalian pasti bakal lebih effort nih player-playernya, terutama ya buat teman-teman dari EVOS Glory dan juga Fnatic Onyx yang gue mention tadi, bahwa memang nih gue nggak tahu kenapa gue ya kalau ditanya ya optimis gue buat tim Indonesia menang MSC, tapi di knockout stage. Untuk di group stage gue jujur lebih deg-degan teman-teman, karena memang lu tau lah ngomongin soal best of 1, best of 2 series, pokoknya selain best of 3 series, tim Indo tuh udah kayak terbiasa dengan best of 3 series, karena mau bagaimanapun di MPL ID kita bermain dengan best of 3 series. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal best of 2 series yang dimana either lu menang 2-0 atau lu seri satu sama atau lu kalah 2-0, jadi itu kayak cuma jadi opsi yang benar-benar gak bisa dihindarkan gitu loh oleh semua tim yang ada. Dan gue bakal memberikan 2 prediction tim yang akan lolos ke babak selanjutnya juga, karena kita udah ngomongin soal bagaimana tadi sistem, lalu mungkin kita akan ngomongin soal group stage terlebih dahulu. Untuk di grup A ada EVOS Glory, Fireflux, NIP Flash, dan juga RRQ Akira. Sebenarnya kalau ngomongin soal ya, ini referensi gameplay lagi-lagi teman-teman, EVOS Glory, please kalian harus hati-hati, karena kalian itu biasanya kalau lagi dapetin advantage, kalian lepas advantage, dan itu yang akan merugikan tim kalian. Sehingga gue berharap EVOS Glory bisa keep up dengan apapun yang mereka dapatkan, menangin early game kah, dapetin turtle kah, trade objektif kah, sehingga nanti teman-teman dari EVOS Glory nggak kesulitan di best of the series. Dan memang pada dasarnya mau gimana pun video yang namanya kelas KB memang cenderung objektif, realistis, tapi sepertinya
untuk EVOS Glory di grup A, sebenarnya gue harap mereka ada di urutan yang pertama, biar mereka tuh nanti kalau di seeding itu nggak ketemu sama misalkan Onyx di urutan pertama, atau nanti bakal saling ketemu lah intinya. Gue berharap EVOS Glory ada di urutan pertama, jadi mereka akan lebih safe untuk seedingnya, untuk nanti pembagian bracketnya di knockout stage, dan mungkin akan disusul dengan Fireflux. Malah menurut gue di sini grup A antara Fireflux dan juga NIP Flash ini juga lumayan mengerikan teman-teman. Keduanya ya, junglernya ini mainin Amon, dan kita tahu sendiri Amon beberapa kali mendapatkan buff, dan semenjak ada Skypiercer kayaknya Amon makin laris gitu loh untuk bisa digunakan. Bahkan kalau teman-teman mungkin ada teman-teman yang main di server MPL MENA atau di ya Egypt, Saudi Arabia, gua berapa hari belakangan ngerank sama teman-teman caster lain juga, itu banyak banget di sini yang pick Amon. Tapi gua nggak tahu apakah nanti Amon akan menjadi salah satu referensi hero yang akan dibawakan di level turnamen. Karena memang kalau ngomongin soal level turnamen, ya pasti akan fokusnya ke tank jungle dulu, fighter jungle, baru assassin jungle. Jadi assassin jungle kayaknya mungkin akan kita singkirkan sejenak. Dan balik lagi untuk para pemain-pemainnya, ya kita tahu juga bahwa memang Fireflux dia juga punya TNZ, NIP Flash dia punya Hades atau yang kita kenal dengan Janna Cutie, Annabelle, EVOS Glory, tinggal Kings nih. Kings apakah nanti bakal muncul dengan hero assassinnya, karena seperti yang kita ketahui referensi dari RRQ Akira, mostly mereka bermain dengan tank jungle. Jadi dua tim yang akan lolos ke babak selanjutnya, ya kalau mau realistis gue akan bilang Fireflux di urutan yang pertama, karena memang secara pengalaman mereka nggak bisa bohong gitu loh. Dan bahkan even selevel Blacklist aja kesusahan waktu lawan Fireflux. Jadi ya harusnya grup A akan menjadi tempat yang cukup menjanjikan untuk Fireflux. Tapi let's see apakah Fireflux dan EVOS Glory bisa keep up di grup A ketika mungkin bisa dibilang banyak sekali referensi gameplay mereka, mulai dari MS, CM Series, lalu mungkin beberapa belakangan di MPL, terutama untuk EVOS Glory. Karena ingat, kalian tuh di MPL ID, semua mata menuju ke kalian, so hati-hati ya. Lanjut ke grup B, ada Fnatic Onyx, See You Soon, Selangor Red Giants, dan juga tim Falcons. Sebenarnya mungkin teman-teman akan langsung bilang bahwa ini adalah grup punyanya Fnatic Onyx dan juga Selangor Red Giants. Tapi jujur teman-teman, gua takut banget Fnatic Onyx ini di grup B. Karena apa? Karena grupnya ini grup para juara, men. Ini real, men. Ini grup para juara. Terbukti ya kalau kita ngomongin soal Fnatic Onyx, dia juara MPL ID. Lalu kalau kita ngomongin soal juara MPL Kambodia, ada See You Soon. Juara MPL Malaysia, ada Selangor Red Giants. Juara MPL MENA, ada tim Falcons. Mungkin kalian akan menyingkirkan sedikit soal tim Falcons, tapi percaya sama gua teman-teman. Tiga tim ini, ya kan, Selangor Red Giants, Fnatic Onyx, See You Soon, itu baru flight sekitar tanggal 29 atau tanggal 30-an. Gua lupa deh. Spesifiknya kalau nggak salah tanggal 29. Dan mereka tuh baru datang ke sini, ya kan? Sementara mereka tanding di tanggal 3. Mereka ada media day, mereka ada scrim dan segala macam. Bedanya sama tim Falcons. Kenapa gue bilang tim Falcons duluan? Yang pertama teman-teman, mereka tuan rumah. Mereka udah terbiasa dengan hawa di sini, dengan vibes di sini, dengan teriknya dan juga dry-nya, bagaimana mungkin cuaca yang ada di Saudi Arabia, terutama di Riyadh. Terus mungkin beberapa teman-teman kita yang biasanya ada di tempat lembab, ya kan, yang tempatnya mungkin gak terlalu panas kayak gini. Karena memang kalau mau tahu teman-teman, dan mungkin teman-teman yang udah nonton vlog, itu di sini, di Riyadh Arab, itu bisa mencapai suhu 44 sampai dengan 46 derajat Celcius. Jadi itu sangat panas sekali. Dan kalau tiga tim ini nggak bisa keep up, ya gue rasa mereka akan kesulitan dengan adanya, ya bisa dibilang teritorial, atau ya karena mereka tidak terbiasa dengan panasnya yang ada di Saudi Arabia, karena mainnya juga siang bolong, ya kan, rata-rata jam 11 sampai dengan jam 4 kalau nggak salah, gue lupa deh, pokoknya jam segituan. Nantinya tim Falcons itu bakal punya keuntungan secara stamina mereka, karena mereka nggak, ya kita tahu lah kalau misalkan mereka udah terbiasa dengan vibes di Arab, ya mereka nggak bakal cepet aus. Karena ya jujur gue ngoceh kayak gini aja ya, dan ini sekitaran jam 9.14 malam, gue aus banget, men. Jadi gue rasa ya buat teman-teman yang ada di grup B, jangan meng-underestimate tim Falcons, karena mereka tuh udah terbiasa dengan negara mereka sendiri. Mereka udah terbiasa dengan hawa di sini, mereka udah terbiasa dengan cuaca di sini, makanan dan segala macamnya. Jadi harusnya tim Falcons, walaupun mungkin teman-teman kayak pandang sebelah mata, tapi ingat, tuan rumah selalu punya keuntungan. Buktinya di mana? Ya buktinya mungkin kalian bisa lihat di mana adanya Piala Dunia untuk sepak bola. Itu salah satu contohnya menurut gue ya. Walaupun ya Qatar ternyata tidak termasuk di sana. Yang tidak termasuk mendapatkan keuntungan teman-teman ya, jangan salah kaprah. Lanjut untuk sisa 3 timnya lagi. Selangor Red Giants udah pasti dari namanya, ini udah Red Giants, memang raksasa merah yang sangat menakutkan sekali dari Malaysia. Bahkan kalau kita ngomongin soal beberapa nama yang kayak Gojes yang kemarin baru bertanding di ISF, gua jujur personal nggak akan kaget kalau seandainya nanti yang main bukan Cram, tapi yang main malah Gojes. Karena
setelah gue lihat-lihat ya ketika mereka bertanding melawan timnas Indonesia waktu di ajang ISF ya, itu adalah Onyx. Wow, Gojes mainnya bener-bener penuh akan perhitungan, inisiasinya banyak banget yang on point, dan entah kenapa kalau ngomongin soal perbandingan ya, Kram mungkin dan juga dari Gojes, gue mungkin akan cenderung menuju ke bahasa, karena kalau ngomongin XP laner, dia yang akan lebih aktif untuk bermain berempat bersama dengan mid laner, roamer, dan juga junglernya. Pokoknya lebih aktif untuk main sama triangle-nya. Sementara ngomongin Innocent ini punya banyak banget pool hero, dan kita tahu bagaimana individual laning dari sosok Innocent yang memang dia kuat dengan Roger, dia kuat dengan Cloud. Lalu kalau ngomongin soal ya perebutan hero-hero turnamen, harusnya kita juga bakal lebih berfokus sama Roger lah. Mau bagaimanapun cewek juga punya referensi di Grand Final main Roger. Innocent juga ya, dia yang sempat di interview bilang kan, no, bukan Skylar yang pertama kali mainin Roger Gold Lane, kami yang pertama kali mainin Roger Gold Lane. Dan Innocent yang bilang itu, teman-teman bisa cek sendiri di media. Dan memang ya, kalau gua sih mikir kayak udahlah ban aja lah Rogernya kalau siapapun lawan dari Selangor Red Giants. Berlanjut untuk tim dari grup B, ada Siusun juga, yang dimana Siusun ini punya referensi gameplay bahwa mereka berani untuk ngelepasin Fredrin, tapi mereka bakal trade dengan Jungler Bane. Jadi Jungler Bane ini emang hero yang sangat-sangat, gue rasa ya teman-teman ya, gue rasa sangat-sangat cocok. Mungkin bisa teman-teman gunakan juga di rank games ketika mungkin kalian bertemu dengan Fredrin di rank games. Ya Bane bagus banget apalagi kalau mainin Impure Rage, karena sekarang Impure Rage itu akan bersinergi sekali dengan hero-hero yang tentunya melawan tanker jungler. Jadi di early game kalian akan lebih memiliki damage yang pasti dibandingkan dengan damage yang di patch sebelumnya. Untuk Siusun, gua akan bilang kalau memang kekuatannya dari triangle-nya, ya Ra ini juga kuat banget dia kalau misalkan main Angela atau Faramis. Jadi kayaknya kalau Siusun harus antara main pick off ya kan untuk mematahkan setup mereka, atau ya main yang bener-bener jangan dipaksa untuk teamfight berlima. Kalian mungkin bisa bermain dengan split push, setupnya yang mungkin bisa menuju kepada push di lane jauh. Jadi kalau misalkan ngelawan Siusun, aku rasa ya buat semua tim yang ada di grup B jangan pernah berani untuk melepaskan Faramis, itu yang pertama. Dan yang kedua, aku rasa kalau ngomongin soal Siusun, dia kuat banget gitu loh untuk teamfight berlima. Dan kita tutup dengan Fnatic Onyx. Jadi kalau ngomongin Fnatic Onyx, gue juga masih deg-degan jujur karena ini best of the series. Gue harap Fnatic Onyx minimal dapetin 2-0 2 kali, jadi mereka bisa lebih secure untuk di grup B. Dan untuk Fnatic Onyx, gue no comment, karena mau bagaimanapun mereka udah punya banyak banget variabel gameplay yang dimunculkan. Mereka udah sempat munculin Julian, gue juga berharap Juliannya akan muncul kembali nanti di group stage, atau mungkin akan ada hero-hero assassin lain. Dan gue rasa karena ini patch assassin banget, jadi kayaknya siapapun lawan dari Onyx ini pasti banget bakal ngeban ke arah Link, Fanny. Jadi lumayan ngebuang banyak slot lah, dan itu yang harusnya mungkin bisa dimanfaatkan oleh Coach Yap dan juga Coach Adi. Untuk grup B, mungkin gue akan berbeda sedikit karena gue akan menuju ke, ya udah pasti lah Fnatic Onyx untuk di urutan yang pertama. Urutan kedua, mungkin kalian akan berpikir bahwa gue akan vote ke Selangor Red Giants. Men, Selangor Red Giants itu kuat banget. Gue bahkan kayaknya nggak kaget kalau mereka berada di top 2 gitu loh, bersama dengan Fnatic Onyx mungkin. Jadi grup B, mungkin sebagian orang akan bilang Fnatic Onyx dan Selangor Red Giants, dan gue pun setuju. Tapi gue nggak tahu kenapa Siusun ini kayak punya something gitu loh. Jadi gue kayaknya bakal ngevote untuk Fnatic Onyx dan juga Siusun. Lanjut ke grup C, ada Liquid Echo. Ya udah pastilah kalian udah jelas banget mainin soal mid laner dan juga XP laner. Combo Sansan, duo yang paling dinamis banget dengan combo draftnya yang sangat-sangat variasinya tuh banyak banget. Lalu kalau ngomongin soal gameplay, ya intinya jangan sampai kalian kemakan dan terpicu untuk team fight melawan Liquid Echo, karena Liquid Echo ini paling pinter untuk ngomongin soal game cepat. Jadi mereka terkenal dengan Echo Express. Jangan heran kalau nanti Liquid Echo mainnya tiba-tiba kayak 2-0 tapi gamenya kayak nggak nyampe 15 menit atau 18 menit, teman-teman. Kalian pasti mengira gue akan langsung bahas Homeboyz, tapi nggak, gue bakal bahas Twisted Mind dulu. Twisted Mind ini juga power early-nya nggak kalah kayak Liquid Echo, tapi kalau dibandingin secara region memang agak-agak sedikit berbeda jauh. Dan jujur, ya Twisted Mind itu menangin early game-nya lawan tim Falcons beberapa kali. Mungkin kalau kita lihat kayak kalau di MPL menanya itu Twisted Mind dapetin early game, Falcons terus di late game-nya ngebalikin ya kan, dan gamenya berakhir dengan 4-1. Mungkin ada beberapa juga kebalikannya kayak tim Falcons di early game-nya kayak agak-agak sedikit bobrok, terus tim Twisted Minds menangin early game-nya, tapi di late game-nya Twisted Mind kayak lepas untuk kendalinya. Dan gue rasa kalau ngomongin soal pengalaman ya, beberapa nama di Twisted Minds punya pengalaman dan mungkin bisa sharing hal tersebut agar nanti di panggung mereka nggak mendapatkan
kayak tekanan atau intensitas tertentu yang dimana akan membuat mereka jadi nervous. Karena mau bagaimanapun mereka cukup diunggulkan karena lagi dan lagi kata-kata tuan rumah. Mau bagaimanapun teman-teman, ya namanya tuan rumah biasanya udah tahu nih yang namanya cuacanya akan seperti apa, panasnya akan seperti apa, apalagi siang bolong, apa yang perlu mereka persiapkan. Yang paling terpenting dari Twisted Mind adalah memperluas pool hero-nya, karena gua rasa mereka waktu lawan tim Vulcans itu benar-benar di shutdown hero-nya, and then mereka game plan-nya benar-benar gak berjalan, sehingga mereka harus memperluas untuk pool hero-nya. Lanjut untuk ngomongin Team Spirit dulu, karena akan ada elaborasinya sama Homeboys teman-teman. Team Spirit itu waktu di Grand Final MCC mereka tuh dipaksa untuk bermain 4-3 melawan Brute Force. Dan kalian udah melihat kan kemarin gimana Homeboys itu membantai abis Brute Force teman-teman. Jadi karena kita udah tahu nih teman-teman, di MCC Team Spirit itu dipaksa bermain 7 game dengan skor 4-3 melawan Brute Force. Gue penasarannya satu hal, apakah memang Brute Force ini kayak tim yang harus downloading game dulu, harus tahu dulu game plan musuhnya seperti apa, baru mereka bisa mencuri poin? Atau jangan-jangan emang Team Spiritnya nih ternyata yang berada dalam keadaan yang unstable, dalam keadaan yang mungkin sudah mulai terbaca gameplaynya. Karena gue rasa yang pertama, Homeboys udah beradaptasi duluan dibandingkan dengan tim-tim lain, karena dia dari wildcard, dia udah tahu gimana mengatur cuaca di sini, dia udah tahu gimana caranya mungkin untuk mempersiapkan ya worst case dan juga best case yang akan mereka jalankan. Jadi gue rasa kayaknya Homeboys lebih punya kesempatan untuk lolos di grup ini teman-teman dibandingkan dengan Team Spirit. Dan sekali lagi gue tekankan, gue bukan meng-underestimate Team Spirit. Gue rasa Team Spirit adalah tim yang sangat-sangat kuat. Team Spirit adalah tim yang sangat-sangat powerful dengan hero-hero supportnya, termasuk Sunset Lover. Gue tungguin lu dengan Savior-nya, karena gue rasa gue udah cukup seneng sih ngelihat Savior, bahkan di patch yang lalu ya teman-teman, belum yang di buff sekarang, itu digunakan sama Sunset Lover. Dan ternyata wah gila men, emang ini player sih something special. Gue rasa kayaknya siapapun lawan Team Spirit gak boleh ngelepasin yang pertama Faramis, udah pasti Faramisnya Sunset Lover power banget. Yang kedua Savior, please man, kalau emang dia punya kesempatan untuk dapetin Savior, kayaknya bakal jadi game yang keras untuk siapapun lawan dari Team Spirit. Untuk grup C, gue akan langsung bilang aja Liquid Echo, Homeboys. Ya lagi-lagi mungkin majority akan bilang bahwa no bang, Liquid Echo dan juga Team Spirit. Ya gue bakal bilang balik lagi Homeboys, karena mereka udah start duluan, mereka udah panas duluan. Lanjut ke grup D, ada Vulcan Epi Brain, ada Shanyo Gaming, Cloud9 dan juga Vulcans Esports. Di sini gue baru nih akan mulai personal gue, karena gue ingin menantikan gimana kalau seandainya nanti Cloud9, Babang Mobazane, yang bener-bener kayak wah gila sih, dia kayak nggak tahu, gue nggak ngerti apakah memang Mobazane sebegitunya ya kan untuk ke teman-teman kita yang ada di Malaysia, serumpun brothers kita, karena wah statementnya sih dia pedes banget men untuk teman-teman kita yang ada di serumpun Malaysia. Dan kalau ngomongin soal gameplay, ya Cloud9 dia punya draft yang cukup solid. Tidak melupakan Roger dari Mobazane, dia juga power. Hati-hati sama Rogernya Mobazane. Jadi siapapun yang bertemu dengan Cloud9, kalian harus berhati-hati. Next ada Vulcan Esports dari Myanmar. Yang dimana kalau ngomongin soal gameplay dari Vulcan Esports yang satu ini, mungkin gue akan bilang bahwa hati-hati sama Cheesepicknya aja. Cheesepicknya banyak, mereka juga punya draft yang pernah memainkan hero-hero healer. Jadi dengan adanya Flask of Dionysus yang mungkin sekarang bisa lebih aktif dalam kurun waktu yang lebih cepat ya kan, karena dia harus dalam kurun waktu heal 3 detik bukan 5 detik lagi. Dan itu yang membuat mungkin Vulcan Esports harus bisa beradaptasi cepat kalau memang mereka tetap membawakan draft dengan hero-hero healer gitu loh. Untuk Vulcan IP Brand, gue akan bilang bahwa memang mereka adalah tim yang paling superior di grup D. Jadi gue malah lebih kayak ya udahlah ya Vulcan IP Brand tetap Vulcan IP Brand, mau gimana pun gue akan bilang ya ini adalah tim nomor 1 di grup D. Udah selesai kalau ngomongin Vulcan IP Brand, karena pressure-nya, nyekeknya, dan gameplay untuk eksekusinya, Lord Dance-nya, mereka udah punya semuanya. Mereka adalah contender yang paling kuat bahkan untuk di hampir keseluruhan grup yang ada di group stage. Ya mungkin kecuali Liquid Echo karena mereka dibantai 4-0. Tapi tibalah kita pada Shanyo Gaming, dan gua cukup penasaran karena Keep Best Gaming kemarin di wildcard mainnya bagus banget, jujur. Mainnya bagus, mereka cuma minus eksekusi. Dan kalau ngomongin draft, variable draft mereka dari Keep Best Gaming banyak banget. Makanya gue penasaran sama Shanyo Gaming dari China. Kayak sejauh apa sih perkembangan mereka, sepesat apa sih perkembangan mereka. Karena kalau ngomongin soal draft, Shanyo Gaming bahkan pernah bawain high loss teman-teman. Jadi gue sangat penasaran sekali atas draft yang bisa dibawakan oleh Shanyo Gaming. Dan kita akan tunggu hal tersebut besok. Nggak besok sih, tapi hari ini lebih tepatnya, karena videonya upload hari ini, tandingnya hari ini. Dan buat teman-teman, karena gue juga tadi udah bahas soal format, soal group stage,
gue juga bakal memberitahu ke kalian semua kalau memang yang namanya MSC 2024 kali ini punya stream A dan juga stream B. Jadi kita punya dua stream yang berbarengan. Stream A itu ada Vulcan AP Brand versus Xianyo Gaming di match yang pertama. Fnatic Onyx versus Tim Falcons, Tim Falcons Saudi Arabia. Lalu ada Tim Liquid Echo yang bertemu dengan Twisted Minds dan juga EVOS Glory versus RRQ Akira. Sementara untuk yang ada di stream B, ini matchnya berbeda teman-teman. Jadi jalannya barengan. Untuk di stream B ada Cloud9 versus Vulcan dari Myanmar. Lalu NIP Flash ketemu sama Fireflux. Team Spirit ketemu sama Homeboys. Dan See You Soon melawan SRG. Oh ya, gue juga lupa mungkin tadi ya grup D-nya ketinggalan ya. Oke, kalau ngomongin grup D, Vulcan's AP Brand, Cloud9. Karena gue pengen nontonin kalau Homeboys ketemu sama Cloud9. Apa jadinya? Sekian untuk pre-match analis kali ini. Dan kayaknya gue udah cukup untuk ngejelasin semuanya. Teman-teman nanti tinggal ikutin aja serangkaian acara yang ada di MLBB Esports YouTube channel, MPL ID YouTube channel. Dan enjoy the show. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah!